Yang terhormat kepada Bapak Suhardi Sagi MP selaku dosen pengampu mata kuliah Bank dan Non-Bank yang ini tidak bisa hadir, dan yang terhormat kepada teman-teman yang terhormat. Yang pertama, mari kita ucapkan syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kesehatan kita sehingga kita bisa berdiskusi pada hari ini. Salawat dan salam adalah dihadapkan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad SAW. Baiklah, langsung saja kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai kesehatan dan kerahasiaan bank. Yang mana yang pertama yang akan saya materi pertama. Yang pertama, materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama, konsep kesehatan dan kerahasiaan bank. Budi Santoso dan Trian mengartikan kesehatan bank sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi suatu kewajibannya dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengertian tentang kesehatan bank tersebut merupakan suatu batasan yang luas, karena kesehatan bank mencakup kesehatan suatu bank untuk melaksanakan seluruh kegiatan usahanya perbankannya. Yang kedua, aturan kesehatan bank yang akan disampaikan oleh Saudari Putri Pratama. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang aturan kesehatan bank. Itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia. Undang-undang tersebut lebih lanjut menetapkan bahwa yang pertama, bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai ketentuan cakupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, dan aspek-aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan administrasi. Yang kedua, dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank. Yang ketiga, bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia segala keterangan dan penjelasan mengenai usaha menurut tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Yang keempat, bank atas permintaan Bank Indonesia wajib memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada padanya, serta wajib memberi bantuan yang diperlukan dalam rangka mengelola kebenaran dari segala keterangan, dokumen, dan penjelasan yang dilapor oleh bank yang bersangkutan. Yang kelima, Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan. Yang keenam, bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia neraca perhitungan tahunan dan penjelasannya, serta laporan berkala lainnya dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Bank wajib mengumumkan neraca perhitungan neraca dan memperhitungkan laba rugi dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Selanjutnya, penilaian tingkat kesehatan bank mencakup penilaian terhadap faktor KEMLS, terdiri dari yang pertama, faktor pemodalan atau disebut dengan kapital, yaitu mencakup pemenuhan KPPN terhadap ketentuan yang berlaku dengan membagi modal dan aktivitas pertimbangan menurut resiko. Yang kedua, ada faktor kualitas aset atau yang disebut dengan aset quality, yang terdiri dari salah satunya aktivitas produktif yang dikualifikasi dibandingkan dengan total aktiva produktif. Lalu yang ketiga,
tentang kepentingan independensi pengurus bank, kemampuan untuk membatasi atau mencegah penurunan kualitas transfer informasi dan edukasi nasabah serta efektivitas kinerja fungsi komite. Yang keempat ada faktor rentabilitas atau RME, terdiri dari pengembalian atas devisa, pengembalian atas ekuiditas, margin bunga bersih, dan biaya operasi terhadap pendapatan operasional. Lalu yang kelima ada likuiditas, terdiri dari aktiva likuid kurang dari 1 bulan dibanding pasiva likuid kurang dari 1 bulan. Yang kelima, faktor likuiditas terhadap resiko pasar atau disebut dengan sensitivity to market risk, yaitu terdiri dari modal atau modal yang diperlukan guna dibandingkan dengan potensi. Lalu materi selanjutnya akan disampaikan oleh Anda. Ya, pelanggaran aturan kesehatan bank. Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah, penyimpanan dan simpanannya. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mempertegas dan mempersempit pengertian rahasia bank dibandingkan dengan ketentuan dalam pasal angka 16 dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 bahwa rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal lain dari nasabah bank yang wajib dirahasiakan pihak bank. Ketentuan pasal 1 angka 16 tersebut tidak khusus menunjukkan rahasia bank kepada deposan saja. Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya. Bank Indonesia dapat melakukan tindakan agar pemegang saham menambah modal, pemegang saham mengganti dewan komisaris dan direksi bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank dijual dengan pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban, bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain, dan terakhir, bank menjual sebagian atas seluruh harta atau kewajiban bank kepada pihak lain. Sanksi atas pelanggaran aturan rahasia bank. Bank sebagai suatu lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, suatu sepatutnya menerapkan ketentuan rahasia bank tersebut secara konsisten dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku, semata-mata untuk melindungi kepentingan nasabah. Ciri khas dari sanksi pidana terhadap pelanggaran prinsip rahasia bank yaitu sebagai berikut: 1. Ancaman hukuman minimal di samping ancaman hukuman maksimal. 2. Antara ancaman hukuman penjara dengan hukuman denda bersifat kumulatif, bukan alternatif. Tidak ada korelasi antara berat ringannya ancaman hukuman penjara dengan hukuman denda. Berikut ini sanksi atas pelanggaran aturan rahasia bank, yaitu sanksi pelanggaran. Bagi pihak yang merasa dirugikan oleh keterangan yang diberikan oleh bank, mereka berhak untuk mengetahui ini, keterangan tersebut, dan meminta pembetulan jika terdapat kesalahan dalam keterangan yang diberikan. Berdasarkan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang tentang Perbankan, maka perbuatan tersebut dianggap sebagai kejahatan dan diancam dengan hukuman pidana dan sanksi administratif sebagai diatur dalam pasal 47 dan pasal 47A, pasal 52, yaitu sebagai berikut: sanksi pidana. Di dalam pembukaan rahasia bank untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana tanpa pembawa perintah atau izin tertulis dari pihak Bank Indonesia dengan sengaja memaksa bank atau pihak verifikasi untuk memberikan keterangan diancam dengan pidana sekurang-kurangnya 2 tahun dan paling lama 4 tahun
tahun serta denda sekurang-kurangnya 10 juta dan paling banyak 2 miliar. Sanksi administrasi. Bank Indonesia dapat menerapkan atau menambah sanksi administratif sebagai berikut: denda, teguran tertulis, penurunan tingkat kesehatan bank, larangan turut serta dalam kegiatan keliling. Apabila anggota Dewan Komisaris Direksi atau pegawai bank dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening atau bank, maka akan diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda sekurang-kurangnya 10 miliar rupiah dan paling banyak 200 miliar rupiah. Terima kasih, kembali ke moderator. Baiklah, dari penjelasan kami, adakah yang ingin bertanya? Dan kami akan memberikan 2 sesi. Sesi pertama kami berikan kesempatan 3 pertanyaan terlebih dahulu. Silakan. Waalaikumsalam. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari panggilan masyarakat, yaitu apakah kewajiban rahasia bank itu masih berlaku sekalipun yang bersangkutan tidak lagi menjadi nasabah bank? Jawabannya adalah mengingat tujuan dari diadakannya ketentuan mengenai kewajiban rahasia bank dalam Undang-Undang Perbankan Indonesia telah menentukan bahwa kewajiban rahasia bank tetap diberlakukan sekalipun nasabah yang bersangkutan tidak lagi menjadi nasabah bank yang bersangkutan tersebut atau disebut dengan mantan nasabah tersebut. Jadi jawabannya masih Diterima. Saya Latifah Fitnura ini akan menjawab pertanyaan dari saudari Tina. Pertanyaannya, sejauh mana kerahasiaan bank dapat dibocorkan atau diberikan kepada orang lain untuk keperluan apa saja kerahasiaan bank dapat dikecualikan? Rahasia bank memang tidak boleh dibocorkan kepada siapapun karena dalam sistem perbankan Indonesia dikenal dengan adanya teori Nifty yang mengatur bahwa rahasia bank bersifat relatif terbatas, di mana semua keterangan mengenai keuangan nasabah yang disimpan di bank wajib dirahasiakan. Salah satu pengecualian yaitu terhadap kepentingan peradilan dalam perkara pidana yang diatur dalam pasal 42 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, tetapi dengan syarat atas permintaan polisi dalam tahap penyelidikan, jaksa dalam tahap penuntutan, atau hakim dalam tahap pemeriksaan di muka pengadilan, maka kerahasiaan bank dapat dikecualikan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Sonari. Pada sistem penilaian tingkat kesehatan bank, apabila suatu bank mengalami peringkat atau penilaian kesehatan buruk atau tergolong kurang baik, maka tindakan atau upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan upaya yang dilakukan agar bank yang bersangkutan menjadi sehat atau baik adalah dengan mengambil sikap yang sangat prudent, terutama dalam pemberian pinjaman bank tidak terlalu agresif. Bank tetap memberikan pinjaman kepada nasabah tetapi tidak melebihi kemampuan pasar. Bank juga melakukan penyempurnaan struktur organisasi dan simplifikasi produk dan proses bisnis agar dapat meningkatkan kecepatan dan kenyamanan dalam pelayanan. Kesehatan bank memang mencakup kesehatan suatu bank untuk masyarakat seluruh kegiatan usaha perbankannya. Kegiatan tersebut dapat mencakup kemampuan untuk mengumpul dana dari masyarakat dari lembaga lain dan modal sendiri, kemampuan mengelola dana, kemampuan untuk menyalurkan dana ke masyarakat, kemampuan untuk memenuhi kewajiban kepada masyarakat, karyawan, pemilik modal, dan pihak lain. Dan terakhir, pemenuhan peraturan perbankan yang berlaku. Terima kasih. Ini
tadi. Mantannya Ado BKW, suruhnya ke BKW. Perwakilan dari kelompok 1 yang bertanya kepada kelompok 3. Mengapa pemeliharaan investasi sesuai dengan ketentuan membutuhkan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, rentabilitas dan solusivitas. Yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lestari, perwakilan dari kelompok 5 izin bertanya kepada kelompok 3. Tolong jelaskan apakah data nasabah debitur kredit termasuk informasi yang harus dirahasiakan oleh bank. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang mencoba menjawab pertanyaan dari teman-teman semuanya. Menjawab pertanyaan dari saudari Rama. Bank wajib memelihara tingkat kesehatannya sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, rentabilitas dan solvabilitas. Hal ini sudah tercantum berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia. Undang-undang tersebut lebih lanjut menerapkan bahwa bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, dan aspek-aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, yang wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Prinsip ini juga diatur dalam pasal 2 UUT yaitu Perbankan Indonesia dalam melakukan usaha yang berdasarkan regulasi ini dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Tujuan utama prinsip ini adalah untuk melindungi penerimaan dari penerimaan yang tidak dapat berakibat pada kesehatan dan kelangsungan dari terima kasih. Saya menjawab pertanyaan dari Toyota, yaitu data-data apa saja yang harus dirahasiakan oleh pihak bank dan apakah data tersebut tidak boleh diberikan kepada bank lain. Menjawab, apapun data atau informasi dari nasabah harus diwajibkan dirahasiakan, seperti nama, alamat, tanggal lahir, nomor telepon, kami penanggung, pemegang saham, yang lain. Semua data tersebut wajib dirahasiakan oleh lembaga perbankan. Lalu, dan apakah data tersebut tidak boleh diberikan kepada bank lain? Jawabannya, data atau informasi tersebut tidak boleh diberikan kepada pihak ketiga atau digunakan untuk tujuan selain yang disepakati. Data tersebut boleh digunakan apabila nasabah menyetujui persetujuan tertulis atau yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undang. Sekian jawaban dari saya. Menjawab pertanyaan dari saudari Ayu. Pertanyaannya, tolong jelaskan apakah data nasabah kredit termasuk informasi yang harus dirahasiakan oleh bank? Jawabannya yaitu meninjau definisi, maka data kredit tidak termasuk dalam informasi yang harus dirahasiakan. Dengan demikian, apabila KPK meminta data nasabah atau debitur dari bank, maka bank wajib memberikan data tersebut kepada KPK. Baik, apa bisa dipahami benar jawabannya? Kami tutup diskusi pada hari